dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah: as-sama, basor, kalam, kaunu qadiron, kaunu muridan, dan sifat jaiz bagi Allah. Dalam ilmu tauhid, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Sedangkan sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Yang pertama itu sifat wajib bagi Allah, as-sama, maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu, baik terdengar keras maupun pelan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Pendengaran Allah tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Allah mendengar suara seluruh makhluk secara bersamaan tanpa ada yang terlewat. Pendengaran Allah tidak menggunakan alat pendengaran seperti telinga. Yang kedua yaitu al-basor, artinya maha melihat segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu, baik yang benar maupun yang kecil. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari penglihatan Allah. Penglihatan Allah tidak memerlukan mata dan tidak terbatas oleh kegelapan ataupun penghalang. Yang ketiga yaitu al-kalam. Allah memiliki sifat berbicara atau berfirman. Firman Allah bukan berupa suara ataupun huruf seperti perkataan manusia. Al-Quran merupakan salah satu bentuk wahyu dan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sifat kalam menunjukkan bahwa Allah mampu menyampaikan kehendaknya kepada para rasul. Yang keempat yaitu kaunu qadiron, Allah maha kuasa. Allah senantiasa dalam keadaan berkuasa. Sifat ini merupakan penegasan dari sifat kudroh, kuasa. Allah mampu menciptakan, memelihara, mengubah, dan menghancurkan seluruh alam semesta. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan kekuasaan Allah. Kaunuhu muridan, Allah senantiasa dalam keadaan memiliki kehendak. Sifat ini merupakan penegasan dari sifat iradah, kehendak. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta berlangsung atas kehendak Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya. Berikutnya itu sifat jaiz bagi Allah. Kaunuhu fi'lu kulli mumkinin autarkuhu, Allah berhak melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Allah bebas menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu dengan sesuai kehendaknya. Allah dapat memberikan rezeki, kesehatan, kekayaan, atau ujian kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tidak ada pihak dapat memaksa Allah melakukan sesuatu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Kenalkan, nama saya Susanti Rahayu Dewi. Di sini saya akan membawakan materi tentang kitab Aqidatul Awam. Nah, saya kebetulan sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang bait ke-10. Nah, bait ke-10 itu bunyinya yaitu faqadra'un iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istamar. Faqadratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istamar. Kurang lebih bunyinya seperti itu, yang artinya itu kemudian zat yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha hidup, yang mengetahui, yang berbicara, dan yang tetap kalamnya. Jadi di sini saya kebagian tentang sifat maknawiyah, di mana sifat maknawiyah ini adalah sifat penegasan ulang dari sifat ma'ani. Kan kalau sifat ma'ani itu artinya sifat kesempurnaan bagi Allah gitu ya. Nah, kalau sifat maknawiyah itu adalah penegasan dari sifat ma'ani gitu. Nah, saya kebagian tentang sifat ma'ani yaitu kaunuhu aliman. Yang pertama itu ada kaunuhu aliman, artinya itu Allah zat yang maha mengetahui. Jadi teman-teman, bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik itu yang kecil maupun yang besar. Allah mengetahui ketika kalian berbuat maksiat, ketika kalian berbuat baik, ketika kalian sedang sedih, ketika kalian sedang bahagia. Allah mengetahui segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini. Allah mengetahui bisikan hati yang kalian inginkan, derita yang kalian alami, dan juga masalah yang kalian tidak bisa ceritakan kepada siapapun gitu. Tapi Allah tuh mengetahui gitu, bahwa Allah tuh tahu ketika kita sedang mengalami musibah. Allah mengetahui segala sesuatunya lah, baik itu yang ada di atas bumi maupun juga yang ada di langit gitu ya. Allah itu mengetahui masa lalu,
masa sekarang dan masa yang akan depan gitu kan. Buat kita kan sebagai manusia itu pengetahuannya terbatas ya teman-teman, kita tidak bisa mengetahui masa depan kita itu seperti apa gitu. Dan juga bahkan jangankan masa depan gitu ya teman-teman, masa yang besok akan terjadi pun kita tidak tahu gitu akan seperti apa gitu. Tapi Allah tuh sudah mengetahui gitu segalanya gitu. Allah tuh tahu besok kita akan ngapain, Allah tahu masa depan kita seperti apa gitu. Jadi Allah tuh maha mengetahui lah segala sesuatu, walaupun itu sekecil apapun Allah tuh maha mengetahui. Bahkan Allah tahu kapan daun akan berguguran gitu, daun akan jatuh gitu, Allah tuh tahu gitu. Lalu yang ke-17 itu ada kaunuhu hayyan, artinya itu Allah itu zat yang maha hidup. Nah, maksudnya Allah maha hidup itu artinya bahwa Allah itu kekal gitu loh teman-teman. Allah itu abadi selamanya, tidak akan fana, tidak akan wafat, tidak akan meninggal seperti kita manusia gitu. Allah akan hidup walaupun nanti hari kiamat itu semua manusia itu diwafatkan, semua manusia itu meninggal gitu kan, semua manusia itu akan mati gitu. Tapi Allah tuh hidup sampai selama-lamanya. Allah itu abadi, Allah itu kekal, Allah itu tidak akan fana. Pokoknya Allah itu ya maha hidup gitu, tidak terkait dengan umur gitu, tidak tergantung dengan umur gitu. Kalau manusia kan pakai umur gitu ya, jadi manusia itu ya akan meninggal, akan kembali kepada Allah gitu. Lalu sifat yang ke-18 yaitu kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an itu artinya Allah maha mendengar, zat yang maha mendengar gitu ya. Bahwa Allah itu ya maha mendengar segala sesuatunya teman-teman. Allah itu mendengar suara hati kita yang paling kecil pun Allah tuh tahu gitu loh. Bahkan suara semut gitu kan, suara hewan sekalipun Allah tuh tahu. Tumbuhan yang sedang berzikir Allah maha dengar gitu. Kalau kita kan sebagai manusia pendengarannya terbatas gitu kan. Allah itu ya maha mendengar semuanya, ngomong kotor, ngomong kasar, Allah itu mendengar gitu loh. Sifat yang ke-19 itu kaunuhu basiron. Kaunuhu basiron artinya Allah itu zat yang maha melihat. Artinya Allah itu maha melihat segala sesuatu yang ada di bumi dan juga yang ada di langit gitu. Ketika kita bermaksiat, Allah pun melihat gitu loh. Sebenarnya mungkin kita merasa bahwa tidak ada siapapun gitu kan ketika kita maksiat, tapi sebetulnya itu adalah Allah itu maha melihat segalanya gitu. Kacamata Allah itu sangat jeli gitu, sangat teliti gitu. Lalu sifat yang ke-20 yaitu kaunuhu mutakaliman, artinya itu Allah yang maha berbicara atau berfirman. Nah, yang perlu kita ketahui ya bahwa yang dimaksud Allah maha berbicara atau berfirman itu Allah itu tidak seperti manusia. Allah itu tidak punya mulut, Allah tidak bersuara, Allah tidak mengenal abjad A B C D, Allah itu tidak mengetahui gitu. Tapi kita juga tidak tahu bagaimana firman Allah itu seperti apa, itu hanya Allah yang tahu ya, wallahu alam. Karena memang di penjelasannya pun bahwa Allah itu maha berfirman dan berbicara itu ya tidak seperti manusia gitu. Mungkin kita mikirnya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha berbicara itu seperti manusia gitu ya, yang ada suaranya, yang ada mulutnya gitu kan, ada kata-katanya gitu. Tapi sebetulnya Allah itu tidak seperti itu teman-teman. Tapi tidak tahu ya bagaimana Allah itu berfirman dan juga berbicara dan memberikan wahyu gitu. Yaitu memberikan wahyunya itu seperti apa kita juga tidak tahu gitu. Jadi memang hanya Allah yang tahu bagaimana wahyu itu bisa turun dan juga bisa sampai gitu ke nabi kita gitu. Jadi memang tidak ada yang tahu seperti apa firmannya gitu. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Baik, saya di sini pemateri ketiga akan menjelaskan sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat tersebut merupakan bentuk kekurangan dan kelemahan. Allah memiliki sifat yang sempurna dan suci dari segala kekurangan. Oleh karena itu, memahami sifat mustahil bagi Allah dapat memperkuat keyakinan kita bahwa Allah memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Yaitu pertama, samam. Itu arti tuli. Samam berarti tidak mampu mendengar atau tuli. Sifat ini mustahil bagi Allah karena Allah memiliki sifat sama, yaitu maha mendengar. Allah dapat mendengar seluruh suara yang ada di alam semesta, baik suara yang keras maupun yang pelan. Bahkan bisikan hati sekalipun diketahui olehnya. Pendengaran Allah tidak terbatas oleh jarak, tempat, maupun waktu sebagaimana pendengaran manusia. Nah, oleh karena itu, tidak mungkin Allah memiliki sifat tuli karena hal tersebut merupakan suatu kekurangan. Sedangkan Allah maha sempurna. Nah, lalu umyun, yaitu buta. Umyun berarti buta atau tidak dapat melihat. Sifat ini mustahil bagi Allah karena Allah memiliki sifat basor, yaitu maha melihat. Allah mengetahui dan melihat seluruh ciptaannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.
Tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah, baik yang terjadi di langit, di bumi, maupun di dalam hati manusia. Penglihatan Allah tidak membutuhkan alat seperti mata dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Oleh karena itu, sifat buta tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bakamun, yaitu bisu. Bakamun berarti bisu atau tidak dapat berbicara. Sifat ini mustahil bagi Allah karena Allah memiliki sifat kalam, yaitu Maha berfirman. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul melalui wahyu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Firman Allah menjadi pedoman hidup yang membawa manusia menuju kebenaran. Kemampuan Allah untuk berfirman tentu berbeda dengan makhluk dan sesuai dengan kebesaran serta keagungannya. Oleh sebab itu, tidak mungkin Allah memiliki sifat bisu karena hal tersebut menunjukkan ketidaksempurnaan. Nah, lalu ka'unnuhu azizan, yaitu Allah dalam keadaan lemah. Ka'annuhu azizan berarti Allah berada dalam keadaan lemah atau tidak berkuasa. Sifat ini mustahil bagi Allah karena Allah memiliki sifat kudrah, yaitu maha kuasa atas segala sesuatu. Seluruh alam semesta beserta isinya berada dalam kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan, mengatur, memelihara, dan menghancurkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat membandingi atau menghalangi kekuasaan Allah. Oleh karena itu, sifat lemah tidak mungkin dimiliki oleh Allah karena bertentangan dengan kesempurnaannya. Lalu, ka'annuhu mukraman, yaitu Allah dalam keadaan terpaksa. Ka'annuhu mukramahan berarti Allah melakukan sesuatu karena adanya paksaan dari pihak lain. Sifat ini mustahil bagi Allah karena Allah memiliki sifat iroda, yaitu maha berkehendak. Semua yang terjadi di alam semesta berlangsung atas kehendak dan ketetapan Allah sendiri. Tidak ada makhluk yang mampu memaksa, mengatur, dan memengaruhi Allah dalam menentukan sesuatu keputusan. Segala tindakan Allah didasarkan pada hikmah dan kehendaknya yang sempurna. Oleh sebab itu, mustahil bagi Allah berada dalam terpaksa karena Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa atas seluruh makhluk. Cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan nadom. Nadomnya sebagai berikut. Kaunuhu jahilan ida ilmu qaddahora wa kanuhu maitan didahayati ashtauhar wa kanuhu asom ida syami muskanafu wa kaunuhu a'ma ida basyari ustuhrifu wa kanuhu abqama idung kalami fa'lamana wa hadihi naqobu'an ilai kholqi muhtadimah. Artinya, keadaan bodoh adalah lawan dari ilmu yang nyata. Keadaan mati adalah lawan dari hidup mendengar yang jelas. Keadaan buta adalah lawan dari sifat melihat yang diakui. Keadaan bisu adalah lawan sifat berbicara. Ketahui semua kekurangan mustahil pada Allah sang pencipta. Penjelasan kaunuhu jahilan artinya keadaan bersifat bodoh atau tidak mengetahui. Kaunuhu mayitan artinya keadaan Allah yang mati. Sifat mustahil bagi Allah yang karena Allah memiliki sifat hayat maha hidup. Kaunuhu asma, keadaan Allah tuli. Sifat ini mustahil bagi karena Allah memiliki sifat sama maha mendengar. Kaunuhu amma, keadaan Allah buta. Sifat ini mustahil Allah karena memiliki sifat besar maha melihat. Allah melihat segala sesuatu batas. Kaunuhu abqama, keadaan bisu. Sifat mustahil bagi karena Allah maha berfirman. Kesimpulan, sifat setelah di atas merupakan sifat mustahil bagi Allah, yaitu kaunuhu jahilan lawan dari sifat Allah, kaunuhu mayitan lawan sifat dari hayat, kaunuhu asma lawan dari sifat sama, kaunuhu amma lawan sifat dari basor, kaunuhu abka lawan sifat kalam. Semua sifat tersebut menunjukkan kekurangan, sedangkan maha Allah sempurna dan suci dari segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.